Yeah. Came at 17. Damn. Di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Engkau layakkan, Engkau kuduskan kami dan tahirkan kami dengan darah-Mu, supaya kami boleh layak datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, bertemu muka secara pribadi akan Engkau. Lawat setiap umat-Mu malam ini. Lawat kami Tuhan. Kami sungguh sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami boleh tenang. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh disejukkan, kami boleh dikuatkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jamah setiap kami, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu hari ini. Kuasa-Mu akan bekerja di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Ke dalam tangan-Mu kami percaya kuasa dan lawatan Tuhan akan bekerja. Seluruh umat-Mu akan terima blessing. Seluruh umat-Mu akan terima kesembuhan. Umat-Mu akan terima pemulihan. Terima Tuhan berkat-berkat tanpa batas itu akan Kau kerjakan malam ini juga. Pintu akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan Kau urapi kami semua. Di dalam nama Yesus hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Mari saudara sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari saudara kau menyembah secara pribadi. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami. Hadirat-Mu Tuhan saat ini menjamah ada di umat-Mu. Kami mau Tuhan malam ini menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu ketika kami menyenangkan hati-Mu, hati-Mu akan turun bagi setiap umat-Mu. Yes Lord, yes. Mari angkat pujian ini dalam hatimu dan ungkapkanlah di hadapan Tuhan. Amin Tuhan, amin. Cemerlang lambai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku. Kami serahkan Tuhan. Yes Lord, malam ini kami serahkan hidup kami, umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tulus selalu agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari saudara, yang kau memiliki hati yang merindukan Tuhan. Mari angkat pujian ini, katakan di hadapan Tuhan bahwa engkau rindu akan hadirat-Nya. Yes Lord, yes, kau lihat hati umat-Mu malam ini. Amin, 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 Yesus Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan tinggal tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu Tuhan. Mari katakan, senangkan Tuhan, senangkan. Senangkan-Mu.
hanya menyenangkan hati Tuhan. Engkau bisa membawa hati Tuhan dalam hadirat. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu. Hari-hari ini Tuhan, kami mau hidup kami menyenangkan hati-Mu. Jauh, itu yang terbaik buat kami. Jauh hati-Mu akan Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Hamba tahu bahwa Kau sangat mengasihi umat-Mu Tuhan. Jauh Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba melihat setiap hari dan setiap waktu di mana Tuhan akan bela umat-Mu. Setiap hari, setiap waktu Engkau akan membuka pintu dan memberkati setiap umat-Mu. Pemulihan, kesembuhan itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah buat kami malam ini. Kami membutuhkan firman-Mu untuk memimpin kami, untuk menguasai kami Tuhan, bahkan mempersiapkan kami dalam hari-hari masa depan kami, bahkan ke depan ini. Kami mau Tuhan, kami ada dalam firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah buat kami. Kami mau siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan kami sambut bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya katakan salam saudara. Selamat malam, mari saudara. Saya tahu hadirat Tuhan sangat kuat sekali ada di tengah-tengah kita. Bahkan saya merasakan dalam hari-hari ini, bahkan satu hari ini saudara, saya bukan sedih sekali, tetapi saya rasanya ingin sekali masuk dalam hadirat Tuhan terus. Rasa damai, sukacita yang tidak bisa dibeli, bahkan tidak ada di mana-mana, hanya dalam hadirat Tuhan. Rasa senang sekali saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, hari ini adalah berbicara tentang yuk kita menarik hati Tuhan. Karena sesungguhnya hati Tuhan itu tidak kuat. Atau hati Tuhan itu tidak bisa kalau kita ini benar-benar mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu nggak tahan untuk melepaskan sesuatu yang terbaik buat kita. Amin saudara. Ada firman Tuhan yang mengingatkan saya bahwa Tuhan berkata, hatiku ini sesungguhnya lebih hancur ketika Engkau datang kepadaku. Hatiku, kasihku, bahkan menghanguskan ketika Engkau mengasihi aku jauh. Aku gak tahan melihat Engkau. Saudara, kita buka bersama-sama sedikit saja, tetapi ini ada ayat yang agak lama panjang gitu ya. Tetapi saya persingkat saja di ayat Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya tahu ayat ini ayat yang hafal buat saya dan saudara. Tapi hari-hari ini Tuhan benar-benar mengingatkan saya kembali bahwa bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, setiap orang yang mencintai Tuhan, jauh lebih menghanguskan hati Tuhan. Jauh hati Tuhan tidak tahan lihat kita. Amin saudara. Kita buka lagi dalam Matius 21 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan Matius 21 ayat 13
Dan berkatalah kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Saudara, ini bercerita tentang di ayat 12 ini menceritakan Yesus sedang marah gitu ya. Saya baca 12 saja sekali supaya saudara paham. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja, menukar uang, dan bangku-bangku pedagang merpati. Sesungguhnya Yesus marah karena ini bicara tentang bait Allah. Kalau zaman waktu itu adalah bicara bangunan. Bangunan di mana adalah bait Allah, adalah untuk beribadah, tetapi Tuhan datang melihat, dijumpai bukan lagi untuk beribadah, bukan lagi itu jadi rumah Allah, bukan lagi bait Allah, tetapi ada banyak di situ orang-orang membuat jual beli di sana, dan Tuhan lagi marah di situ. Ketika Tuhan marah, ada kontras di situ juga. Sesungguhnya ketika saya baca dan menyiapkan renungan ini, dikatakan jelas di sini ayat 13, dan berkatalah kepada mereka, dan tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Kalau hari ini berbicara bahwa banyak sekarang gereja, saya nggak bicara fisik, karena bangunan secara fisik sekarang banyak yang tutup, kan begitu saudara. Tapi saya bicara tentang adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Tuhan. Amin. Bait Tuhan. Lebih agak sedikit meluas sedikit saja. Berbicara adalah rumah, bukan bangunan, tetapi rumah tangga kita. Masa depan kita, kehidupan kita, tubuh kita adalah bait Tuhan. Bait Tuhan harusnya ada di situ. Di mana? Di hidup kita, di tubuh kita. Di mana lagi? Di keluarga kita, di perusahaan kita. Harus ada. Jangan sampai Tuhan tuh marah ketika tidak ada lagi berfungsi namanya bait Allah. Maka Tuhan sebut ayat 13. Dikatakan rumahku akan disebut rumah doa. Bicara doa itu adalah bicara, definisinya adalah ada komunikasi antara hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Ketika tubuh kita, hidup kita, rumah tangga kita, masa depan kita, di situ ada doa, berarti ada komunikasi antara kita dengan Tuhan. Ketika kita ada, Tuhan ada di situ. Maka di ayat ke-15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat, di depan sama di belakang ini agak sedikit kotak, tetapi Tuhan sedang ingatkan ini. Saudara perhatikan ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Dalam arti ketika bait Tuhan ada dalam tubuh kita, ketika bait Tuhan itu di dalam hidup kita, masa depan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, saudara bicara adalah hubungan doa, adalah yaitu komunikasi, hadirat Tuhan ada, maka ada mujizat, ada kesembuhan. Katakan amin. Tuhan mengingatkan sangat sederhana. Ketika saya hari-hari ini, ketika saya angkat pujian, ketika saya di belakang masak buat anak saya, saudara, saya merasakan hadirat Tuhan terus tingkat. Rasanya, aduh, apa ya, seperti seorang anak dan bapak nempel. Saya bilang, saya terkonsolasi, dan Tuhan bilang, nak, seperti firman-Ku, jauh
hatiku akan hancur dan tidak tahan melihat umatku seperti ketika kalian saat ini sungguh merindukan aku, mencintaiku. Sungguh-sungguh engkau merindukan aku. Jauh hatiku tak tahan. Itu akan menghancurkan hatiku. Hari ini Tuhan menyampaikan kepada saudara, kesembuhan, mujizat pasti akan terjadi ketika ada bait Tuhan. Ketika ada bait Tuhan dalam hidupmu. Ketika ada bait Tuhan ada dalam masa depanmu. Ketika ada bait Tuhan ada dalam keluargamu, di pekerjaanmu. Dalam arti saya bicara, ketika dalam pekerjaan mengalami keadaan pergumulan yang luar biasa, masa depanmu yang benar-benar engkau bingung dan bagaimana ke depan. Bahkan dalam keluargamu keadaan pergumulan, ada tantangan yang kau hadapi. Kita punya masing-masing pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan, hati Tuhan bisa hangus, tidak tahan melihat kita ketika kita menarik hadirat Tuhan. Ketika kita membawa yaitu bait Tuhan. Di mana itu? Di hidup kita. Bawa itu saudara hari-hari ini, persiapkan. Menyenangkan hati Tuhan. Bicara tentang komunikasi dengan Tuhan, yaitu doa. Doa, komunikasi. Hubungan yang terbaik. Waktu-waktu yang terbaik komunikasi dengan Tuhan. Maka lihat, mujizat akan datang, kesembuhan akan datang. Pesan Tuhan yang terakhir yang Tuhan berikan buat saya, buat saudara. Saya katakan kembali lagi, jangan pernah takut dan khawatir tentang hidupmu, masa depan. Ketika saya doa, saya melihat umat Tuhan ada beberapa yang di sini ikut. Tuhan sudah menyatakan sekali. Bicara tentang rumah, Tuhan akan selesaikan. Bicara tentang keuangan, Tuhan selesaikan. Bicara dukungan pekerjaan, masa depan, anak-anak, sebagai orang tua, dan kau lagi bergumul, Tuhan selesaikan, kata Tuhan. Dan Tuhan berkata jelas, secara pribadi lepas pribadi, harus membawa hatiku hancur. Hatiku gak tahan. Dengan menyenangkan hatiku, membuat hatiku ini benar-benar hangus akan cintamu. Sehingga aku akan turun tangan cepat. Katakan amin. Dan saya berkata, Tuhan, terus hamba berdoa dan di depan, menghadap dan membawa umatmu. Setiap hari bila umatmu terima. Dan Tuhan bicara jelas, bawa mereka masuk, maka mereka akan terima. Hari-hari ini saya terus mengingatkan kepada saudara, ini waktu yang terbaik. Bawa bait Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam masa depan kita. Anak-anak, kamu anak muda, bawa masa depan, bawa di dalam hadirat Tuhan. Jangan melihat kondisi sekeliling saat ini. Ini waktu momen yang terbaik. Saya katakan, kondisi yang tidak baik itu sesungguhnya itu baik buat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Jelas dikatakan dengan keadaan di mana Tuhan marah di bait Tuhan. Di situ juga Tuhan ketika membersihkan, di situ ada mujizat. Betul? Cerita awal, Tuhan marah membersihkan itu baitnya. Habis membersihkan, baru ada orang-orang yang sakit datang. Baru ada kesembuhan dan mujizat. Pun hari ini, ketika Tuhan membersihkan, bersihkan apa? Yuk, hari ini, tanggalkan semua masalah-masalah. Taruh itu bait Tuhan, hadirat Tuhan ada. Maka lihat, Tuhanlah yang akan membersihkan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang akan membuka. Tuhan yang memberikan mujizat buat saya dan saudara. Mari saudara, mari kita berdoa. Firman Tuhan yang sangat sederhana. Hanya Tuhan jelas tadi pesan Tuhan, tuh saudara tangkap. Saya terus berdoa buat saudara. Saya terus setiap saudara WA kepada saya,
saya bawa dalam ruang doa saya secara pribadi. Saya bawa semua keluh kesah saudara di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi bukan saya saja, tetapi saudara juga harus ikut aktif. Aktif di dalam engkau bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bersama-sama. Saya percaya karena Tuhan jelas hatiku tidak akan tidak akan diam, tetapi hatiku akan hancur dan hangus ketika melihat umatku mengasihi dan mencintai. Melalui apa? Waktu-waktu terbaik kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan kita ada dalam kehidupan kita. Kita bawa dalam masa depan kita, bawa dalam rumah. Apa yang terjadi? Kesembuhan, pemulihan, mujizat Tuhan akan berikan. Dan pesan Tuhan yang terakhir, Tuhan bilang, bawa umatku, mereka akan terima itu. Mari saudara, siapkan hatimu. Mari kita berdoa saudara. Syakana mata karapasi. Hamba jelas tahu saudara, beban yang kau hadapi, bahkan ketidakadilan berat yang kau alami. Secara spirit, saya sebagai hamba Tuhan sangat merasakan bebanmu. Merasakan setiap apa yang kau alami, derita, bahkan tanggungan-tanggungan yang kau alami. Tapi hari ini Tuhan sangat jelas. Ketika engkau membawa hadirat Tuhan,